3. Listrik sudah seperti darah bagi kita. Tanpa listrik kita tak bisa ngapa-ngapain. Rumah tangga, industri, bisnis, transportasi, rumah sakit, bahkan stadion bola, semua perlu listrik dengan kualitas yang baik dan terus-menerus. Tak boleh ada mati listrik di rumah sakit atau di stadion bola. Bisa rusuh penonton. Tapi apa yang terjadi bila listrik di rumah kita mati? Bisa apa kita? Ikan koi mati, nasi basi, isi kulkas meleleh, dan produk industri banyak yang berhenti produksinya. Itu efek-efek kalau listrik mati. Ada yang bertanya, apa kompensasinya kalau kita mati listrik di rumah? Benarkah yang tertulis di berita bahwa masyarakat bisa dapat diskon 500% kalau mati listrik? PLN sebagai penyuplai listrik di rumah kita diatur oleh peraturan untuk menjaga kualitas listrik yang diberikan kepada konsumen. Ada 13 indikator yang harus dijaga oleh PLN dan harus dipastikan oleh PLN dipenuhi setiap bulannya. Aturan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2019. Indikatornya adalah tegangan tinggi di titik pemakaian, tegangan menengah di titik pemakaian, tegangan rendah di titik pemakaian, frekuensi di titik pemakaian, lama gangguan di titik per pelanggan per bulan, jumlah gangguan per pelanggan per bulan, kecepatan pelayanan sambungan baru tegangan menengah, kecepatan pelayanan sambungan baru tegangan rendah, kecepatan pelayanan perubahan daya tegangan menengah, kecepatan pelayanan perubahan daya tegangan rendah, kecepatan menanggapi pengaduan gangguan, kesalahan pembacaan KWH meter, dan waktu koreksi kesalahan rekening. Nah, di antara 13 indikator itu ada 6 indikator yang bisa menyebabkan PLN terkena penalti atau kewajiban untuk memberikan kompensasi kepada konsumen. Yaitu yang pertama adalah lama gangguan per pelanggan per bulan. Adalah akumulasi dari berapa lama mati listrik terjadi setiap rumah atau setiap instalasi yang disuplai oleh PLN setiap bulannya. Jadi tidak harus berturut-turut, tapi bisa diakumulasi selama sebulan. Misalnya hari ini mati listrik, besok mati listrik lagi selama sejam, besoknya lagi sejam, besoknya sejam, dan jika ditambahkan akan menjadi 4 jam. Dan itu yang dihitung sebagai lama gangguan per pelanggan per bulan. Kemudian yang kedua, jumlah gangguan per pelanggan per bulan. Jadi setiap kali mati listrik akan dihitung sebagai 1 kali mati listrik dalam jumlah gangguan per pelanggan per bulan. Jadi ketika setiap bulan dalam beberapa hari, misalnya selama 5 hari terjadi kejadian mati listrik, akan dihitung sebagai jumlah gangguan per pelanggannya adalah 5 kali per pelanggan per bulan. Kemudian yang ketiga adalah kecepatan dalam melayani sambungan baru khusus untuk pelanggan tegangan rendah. Misalnya, jika PLN telah ditetapkan maksimum dalam melaksanakan penyambungan baru itu adalah 3 hari, maka dia ketika melaksanakan penyambungannya 4 hari, maka PLN berkewajiban untuk memberikan kompensasi dengan syarat bahwa semua persyaratan telah dipenuhi pada saat melakukan pendaftaran. Kemudian yang keempat adalah kecepatan pelayanan perubahan daya tegangan rendah. Jika kita akan menaikkan daya atau merubah daya dari 900 VA menjadi 1300 VA, maka ada juga waktu atau lama hari maksimum yang dibolehkan PLN dalam memberikan pelayanan kepada konsumennya. Kemudian kesalahan pembacaan KWH meter. Pada dasarnya PLN tidak boleh salah dalam membaca KWH meter. Akan tetapi ditetapkan selama per triwulan maksimum berapa kali salah baca meter, dan jika melebihi dari itu akan dikenakan kompensasi. Kemudian yang keenam adalah waktu koreksi kesalahan rekening. Jika rekening kita harus dilakukan koreksi oleh PLN, ada waktu atau hari maksimum yang ditetapkan oleh pemerintah untuk suatu daerah tertentu, berapa lama boleh ditetapkan harinya untuk melaksanakan perbaikan rekening. Itulah 6 indikator penalti di mana PLN berkewajiban untuk memberikan kompensasi kepada konsumennya. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa besar kompensasinya? Nah, khusus untuk indikator jumlah gangguan per pelanggan,
kecepatan pelayanan sambungan baru tegangan rendah, kecepatan pelayanan perubahan daya tegangan rendah, kesalahan pembacaan KWH meter, dan waktu koreksi kesalahan rekening. Besar kompensasinya adalah 20% dari biaya beban. Ingat ya, dari biaya beban, bukan tagihan per bulannya. Nah, kalau dari biaya beban, itu dihitung dari peraturan yang telah ditetapkan berapa besar biaya beban untuk pelanggan tertentu. Atau bisa juga adalah rekening minimum bagi yang tidak memiliki biaya beban. Bagi pelanggan prabayar, nilainya akan disetarakan dengan rekening minimum per bulannya. Jadi, kembali lagi, bukan tagihan per bulannya, tapi biaya beban per bulannya, karena berbeda. Dan yang pasti biaya beban itu lebih kecil daripada tagihan per bulannya. Nah, besarnya kompensasinya untuk kelima indikator tadi adalah 20% dari biaya beban untuk pelanggan yang masih disubsidi, misalnya 450 VA rumah tangga, dan 35% untuk konsumen yang sudah tidak disubsidi lagi, misalnya pelanggan 1.300 VA rumah tangga atau 2.200 VA rumah tangga, itu besarnya kompensasinya adalah 35%. Nah, khusus untuk lama gangguan, karena ini yang dirasakan oleh pelanggan benar-benar dirasakan mati listriknya dan diakumulasi setiap bulannya, itu aturannya berkelas dan berjenjang. Aturannya begini, kalau lebih besar 2 jam dari yang telah dijanjikan atau ditetapkan oleh pemerintah di wilayah tertentu atau di daerah tertentu, misalnya untuk desa bunga, setelah ditetapkan oleh pemerintah bahwa unit pelayanan yang melayani di sana maksimum mati listriknya adalah 5 jam, maka jika konsumen merasakan lebih dari 5 jam, misalnya 6 jam, maka konsumen berhak mendapatkan 50% kompensasi dari biaya beban. Jadi aturannya adalah kurang dari 2 jam dari yang ditetapkan, itu besarnya kompensasinya adalah 50%. Jika 2 sampai dengan 4 jam, besarnya kompensasinya adalah 75%. Jika 4 sampai 8 jam di atas yang ditetapkan, besarnya kompensasinya adalah 100% dari biaya beban. 8 sampai 16 jam di atas yang telah ditetapkan, maka kompensasinya adalah 200%. Jika 16 sampai 20 dengan 40 jam di atas yang telah ditetapkan, maka kompensasinya adalah 300% dari biaya beban. Jika lebih besar 40 jam dari yang ditetapkan, maka kompensasinya adalah 500% dari yang telah ditetapkan. Nah, aturan 500% inilah yang menjadi jawaban pertanyaan tadi. Jadi jawabannya adalah apakah benar konsumen berhak mendapatkan kompensasi 500% ketika mati listrik? Berhak, tapi terhadap biaya beban, dan jika telah melebihi 40 jam dari yang ditetapkan pemerintah. Dan satu syarat lagi, itu adalah kesalahan PLN dan bukan karena faktor alam, misalnya bencana alam, kerusuhan, kebakaran, dan semacamnya. Sekian untuk seri kali ini. Seri berikutnya adalah bagaimana cara menghitung kompensasinya berdasarkan daya berlangganan. Sekian dan terima kasih. Salam satu energi.